Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilda Zari Carani dari Bisnis Manajemen Angkatan 6 tahun 2018 dengan nomor induk mahasiswa 1810110024. Di sini saya akan menjelaskan tentang asesmen 1 saya. Soal yang pertama adalah bagaimana pemahaman tentang subjek manajemen strategi dengan poin-poin 5W1H. Yang pertama adalah what. Jadi, manajemen strategi adalah salah satu cara untuk memandu perusahaan agar bisa mencapai sasaran yang diinginkan, atau juga bisa disebut sebagai suatu rangkaian keputusan dan tindakan yang dibuat oleh manajemen tertinggi yang secara langsung diimplementasikan oleh semua anggota yang guna terwujudnya tujuan organisasi. Lalu, yang kedua adalah why. Maka dari itu, mengapa kita butuh untuk mengetahui manajemen strategi? Yaitu karena jika suatu saat kita memiliki perusahaan, maka akan memudahkan kita untuk membuat suatu keputusan agar terus inline dengan tujuan awal perusahaan itu dibentuk. Dan kita juga jadi tahu tentang fungsi kontrol agar perusahaan kita dapat berjalan secara efektif dan efisien. Lalu, siapa saja yang terlibat. Jadi, agar tercapainya manajemen strategi ini, maka harus melibatkan semua pihak yang ada dalam perusahaan tersebut, dari mulai direktur, manajer, sampai ke staf ataupun karyawannya. Hal tersebut dilakukan karena strategi yang dibuat oleh perusahaan dirancang sangat terperinci dari semua aspek dan bagian, sehingga seluruh pihak yang ada dalam perusahaan tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Lalu yang keempat adalah when, yaitu kapan manajemen strategi ini dibuat. Biasanya manajemen strategi ini dibuat atau dirancang sebelum perusahaan tersebut beroperasi, karena manajemen strategi merupakan perancangan awal dari tujuan perusahaan tersebut didirikan. Berikut adalah cara-cara bagaimana strategi manajemen ini dibuat. Yang pertama itu dengan strategi situation analysis atau disingkat dengan SSA. Pada tahap ini, perusahaan diminta untuk memahami tentang apapun yang terjadi pada lingkungan perusahaannya tersebut. Tahap ini cukup sering dilakukan dan sering mengalami pembaruan karena perubahan yang terjadi saat ini sangatlah cepat. Dalam melakukan SSA ini terdapat dua tahap, yaitu analisis lingkungan eksternal dan juga analisis lingkungan internal. Lalu tahap yang kedua adalah strategi formulation atau yang disingkat juga sebagai FSF. Tahap ini bisa dilakukan dengan metode metrik untuk mensinkronkan antara ALI dan ALE, atau bisa juga menggunakan metode SWOT matrix. Lalu yang ketiga adalah strategi implementation atau SI. Pada tahap ini, perusahaan telah membuat suatu keputusan untuk menggunakan dan melaksanakan metode yang telah ditetapkan, misalnya merancang suatu organisasi, distribusi sumber daya, membuat kebijakan, pengembangan proses pengambilan keputusan, dan juga pengelolaan sumber daya. Dan yang keempat adalah strategi evaluation and control atau yang biasa disingkat sebagai SEC. Pada tahap ini sering juga disebut sebagai tahap kelayakan, di mana perusahaan menilai apakah rencana strategi tersebut layak untuk dilanjutkan ataupun diberhentikan. Jika strategi tersebut masih layak untuk dilanjutkan, maka tidak ada perubahan strategi pada perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan strategi? Apa saja tipe-tipe strategi dalam organisasi, serta berikan contoh dalam penerapan tipe-tipe strategi tersebut dalam organisasi yang ada di Indonesia ataupun di dunia. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi sendiri itu adalah suatu rencana yang cermat mengenai sebuah kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Sedangkan pengertian strategi dalam konteks organisasi adalah penetapan suatu tujuan dan sasaran jangka panjang yang bersifat mendasar bagi sebuah organisasi yang dilanjutkan dengan penetapan rencana aktivitas dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan guna mencapai berbagai sasaran tersebut. Hal tersebut dilakukan juga untuk mempertahankan dan memperluas aktivitas organisasi pada bidang-bidang baru dalam rangka merespons lingkungan, misalnya seperti perubahan permintaan, perubahan sumber pasokan, fluktuasi kondisi ekonomi, perkembangan teknologi baru, dan aktivitas-aktivitas para pesaing.
Adapun tipe-tipe strategi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah corporate strategy atau yang biasa disebut juga sebagai top level management. Top level management merupakan divisi yang mengidentifikasikan visi misi perusahaan, budaya perusahaan, ataupun strategi yang layak digunakan oleh perusahaan. Lalu corporate strategy pun dibagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama directional strategy. Directional strategy itu lebih kepada lebih kepada arah perusahaan akan dibawa kemana. Misalkan di sini ada tiga macam, yaitu yang pertama growth, stability, atau retrenchment. Nah, setidaknya perusahaan ini bisa berada di kondisi stabil, karena kalau misalkan sudah masuk pada kondisi retrenchment, maka secara tidak langsung perusahaan itu bisa dianggap sudah bangkrut. Nah, contohnya adalah top level manajemen dari Unilever memutuskan untuk terus meningkatkan margin, sehingga harus lebih bisa mengefisienkan lagi modal dan pembiayaannya, serta penjualannya juga harus terus digencar. Serta bagian yang kedua adalah portfolio strategi. Portfolio strategi itu merupakan cara bagaimana agar perusahaan bisa perform lebih unggul dibandingkan kompetitor yang lain, agar tahu bagaimana posisi atau keadaan saat ini ataupun ya pada masa yang akan datang. Misalnya, top level dari Unilever ini ingin membangun lini bisnis yang bergengsi dengan menawarkan pilihan-pilihan kategori produk dengan komposisi yang lebih unggul daripada kompetitornya. Misalnya Head and Shoulder yang shampoo Head and Shoulder yang lebih unggul daripada Pantene dari produk P&G. Lalu yang terakhir adalah parenting strategy. Parenting strategy itu merupakan cara mengurus ataupun menanggulanginya. Misalnya, top level manajemen dari Unilever ini udah tahu bahwa mereka akan memproduksi banyak sekali limbah, sehingga mereka juga mampu atau sanggup bertanggung jawab penuh atas aspek lingkungan dan sosial yang akan terkena dampaknya, guna melindungi dan meningkatkan reputasinya. Lalu, tipe yang kedua adalah business level strategy atau middle level management. Middle level management itu merupakan divisi yang akan mengembangkan strateginya sendiri berdasarkan keputusan yang sudah dibuat oleh para top levelnya. Yang pertama, competitive strategy. Competitive strategy ini juga dibagi atas 2 macam, yaitu generic strategy dan juga competitive tactics. Generic strategy, pada generic strategy ini terdapat 2 macam, yaitu cost leadership dan juga differentiation. Cost leadership itu lebih kepada penekanan biayanya. Misalkan Jeko itu berani memasang harga lebih tinggi dibandingkan Dunkin Donuts karena mereka yakin bahwa kualitas yang mereka tawarkan itu lebih baik dan lebih bagus daripada Dunkin Donuts. Yang kedua, differentiation. Di sini Jeko tampil berbeda karena mereka tidak hanya menawarkan donat, tapi mereka juga menawarkan berbagai jenis yogurt dengan berbagai topping, serta mereka juga menawarkan minuman-minuman kopi ataupun non-kopi. Selain itu, Jeko juga terkenal dengan tempatnya yang cozy dibandingkan Dunkin Donuts. Dan yang kedua adalah competitive tactics. Competitive tactics ini juga terbagi atas 2 macam, yaitu focus dan speed. Fokus ini misalnya suatu pabrik garment memproduksi 100 spesies macam barang dalam 1 minggu. Nah, mereka di situ benar-benar fokus mengerjakannya sehingga 100 barang itu pun benar-benar dikerjakan dan menghasilkan kualitas yang baik. Sedangkan kalau speed itu lebih kepada kecepatan selesainya dan lebih kepada kuantitas selesainya barang. Misalkan kayak
produk suatu pabrik garment itu memproduksi 1000 macam barang dengan waktu yang secepat-cepatnya. Jadi mereka lebih mementingkan kuantitasnya daripada kualitasnya. Lalu yang kedua, ada corporative strategy. Sebenarnya corporative strategy ini lebih kepada inisiatif para manajer per divisinya. Misalnya, manajer operasi memiliki vendor yang lebih murah. Jadi, manajer operasi ini mengkomunikasikan kepada manajer finansialnya bahwa kita bisa nih mengurangi biaya operasional karena menemukan vendor yang lebih murah dari sebelumnya. Dan yang terakhir adalah kolaboratif strategi. Kolaboratif strategi ini biasanya digunakan untuk meningkatkan sales perusahaan atau pula bisa juga digunakan untuk peningkatan awareness bagi perusahaan yang memang baru terjun ke dunia bisnis. Misalnya, baru-baru ini Maybelline berkolaborasi dengan Marvel. Maybelline meluncurkan produk lip cream dengan series Marvel yang bertujuan untuk meningkatkan sales karena mereka melihat peluang bisnis bahwa banyak orang-orang yang menyukai Marvel sehingga mereka berkolaborasi dan meluncurkan produk tersebut. Yang ketiga adalah functional level strategy atau first level management. First level management ini merupakan divisi seperti staff atau karyawan yang bertugas untuk mengimplementasikan strategi-strategi yang telah dikembangkan pada middle level management. Functional level strategi ini juga terbagi atas 5 bagian, yaitu innovation strategy, marketing strategy, operational strategy, financial strategy, dan human resource strategy. Seperti yang kita singgung di awal bahwa Unilever akan meningkatkan penjualannya, maka pada level ini bagian marketing harus bisa menggencarkan bagaimana membuat inovasi dalam memarketingkan produknya agar bisa menaikkan angka penjualannya, ataupun dalam upaya meningkatkan penjualan, maka biaya modal dan sebagainya itu juga harus diefisienkan sebisa mungkin. Maka bagian operasional pada level ini juga harus bisa mengoptimumkan segala biaya-biaya yang ada ataupun yang diperlukan oleh perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.